pendeta-pendeta penginjil menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini pelajaran sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudaraku ikhwan fillah dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat saudaraku ikhwan fillah, berjumpa kembali dengan channel kabar Islam. Jangan lupa dukung dakwah channel kabar Islam dan juga channel-channel Islam yang lainnya. Semoga bermanfaat untuk semua menjadi benteng akidah umat muslim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat saudaraku ikhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah video kembali yang bisa memperteguh keimanan, keyakinan kita untuk bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetap dalam agama Islam. Dalam kali ini ada seorang pengajar ahli Alkitab yang menyebutkan tentang sebuah pernyataan akan keilahian Tuhan orang-orang Kristen yang dianggap ada yang salah pada keyakinan orang-orang Kristen itu sendiri. Sekaligus ini video bakalan menjadi sebuah pembuka hidayah, amin ya Allah ya rabbal alamin, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal cerdas, berakal positif untuk menerima kebenaran, keyakinan akan ketuhanan yang hak, ketuhanan yang nyata, yang akhirnya mereka bisa masuk dalam agama Islam jadi mu'alaf, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita simak, mari kita dengarkan bagaimana pernyataan dari si pengajar ahli kitab ini. Silakan. Salah satu pengajar di SSC Sekolah Kitab, juga saya saat ini pensiunan LM Sipil. Saya akan menyampaikan sesuatu yang perlu diketahui oleh para mutadin, para mualaf, dan para pendeta-pendeta, para penginjil tentang keilahian. Dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu disebutkan bahwa Tuhan kita itu adalah esa. Ya. Keluaran 6 ayat 4. Hei Israel, ingatlah, Tuhanmu itu hanyalah esa. Hanya satu-satu Tuhan. Lalu seorang tokoh Injil juga dalam Perjanjian Baru, yakni Rasul Paulus, mengungkapkan satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Ya sahabat, itulah sebuah pernyataan pertama ya, pembuka dari seorang pengajar dari sekolah Alkitab ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu esa, Tuhan itu ahad. Ini sama seperti dengan keyakinan kita, yakni Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha tunggal, yang maha esa. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, dialah Allah yang maha tunggal, yang maha esa. Berarti dalam keyakinan orang Kristen tentang ketuhanan itu adalah tunggal, sama seperti kita. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, mari kita lanjutkan bagaimana pernyataan dari seorang pengajar Alkitab ini. Silakan. Tuhan satu baptisan. Kebenarannya kita bisa juga temui, sekalipun ada beberapa pendeta yang salah paham tentang Tritunggal. Tritunggal itu bukan berarti tidak Allah, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini sesat, ini salah asumsi. Pengertian Tritunggal yakni satu oknum, satu Tuhan, tiga pernyataan. Ya. Allah Sang Pencipta itu menyatakan sebagai Bapa. Kenapa? Karena Bapa itu penanggung jawab, Bapa itu sumber. Lalu dia menyatakan diri sebagai Firman. Dan Firman ini konotasinya disebut Isa Al-Masih. Maksudnya di sini, Allah Sang Pencipta itu ada di dalam Isa Al-Masih. Berarti bukan dua. Bukan dua Allah, Allah Bapa, Allah Yesus. Bukan. Cuma satu, karena Allah di dalam Yesus. Kalau Allah di dalam Yesus, keilahian di dalam Yesus itu adalah hanya satu. Allah itu saja. Lalu pernyataan yang ketiga, yakni bentuk wujud Allah sebagai roh. Jadi Allah yang esa itu ada di dalam Isa Al-Masih dan disebut firman. Lalu Allah yang esa itu adalah Roh Kudus.
Jadi cuma satu Allah, bukan seperti pandangan para pendeta-pendeta penginjil menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini pelajaran sesat. Tidak ada di dalam Alkitab Tritunggal tiga Allah. Tidak ada. Hanya satu Allah. Saya berikan contoh. Ya, mau saya tidak ada persiapan banyak ini. Ini anggaplah gelas, ya. Ya, ini gelas. Saya isi air, gelas ini seandainya diisi air, maka gelas ini tidak mungkin kita sebut air, tetap dia gelas. Sekali lagi, gelas diisi air, maka benda itu tetap gelas, bukan air. Kita potong kembali sahabat. Yes, itu sebuah pernyataan kembali dari seorang pengajar Alkitab ya, yang dengan tegas bahwa mengatakan Tuhan itu tunggal. Tuhan itu bukan Tritunggal atau Trinitas ya. Tidak ada Tuhan dikatakan Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Yang ada hanya satu, yaitu Tuhan Bapa. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, si pengajar ini menyebutkan bahwa yang mengatakan hanya Tritunggal atau aliran dari Trinitas itu disebutkan sesat ya. Padahal seorang pengajar ini juga apabila kita melihat ilmu tauhid sebagaimana kajian kita dalam agama Islam, wahdaniyat fidzat salab kamutasil dan wahdaniyat fidzat salab kamunfasil itu menolak dengan adanya keterangan dari si pengajar ini, yakni Tuhan atau yakni Allah itu menurut wahdaniyat fidzat salab kamutasil dan kamunfasil itu bukan gabungan atau bukan sebahagian. Dan juga dalam sifat qiyamu binafsinya Allah menolak bahwa Allah itu membutuhkan tempat atau bertempat ya. Jadi tidak mungkinlah Allah Tuhan kita itu masuk ke dalam Nabi Isa alaihissalam, menjelma sebagai Nabi Isa alaihissalam atau menjadi Ruhul Kudus. Ini sangat bertolak belakang dengan keyakinan kita. Nah sahabat saudaraku yang fillah, dalam season ini mungkin kita hanya mendengarkan sebuah pernyataan dari seorang pengajar ini untuk menjasadkan orang-orang Kristen, orang-orang pendeta, orang-orang penginjil ya, yang mengabarkan akan Tritunggal dan Trinitas. Malah sekarang kita lanjutkan kembali dulu bagaimana pernyataan dari si bapak pengajar ini. Silakan. Isa Al-Masih sebagai penyambung lidah Allah, berarti dia adalah nabi. Iya, setuju, nabi benar. Oknum yang dihormati. Dalam bahasa asli Adonai seorang yang dihormati. Perjanjian baru disebut Kurius Yesus. Kata Kurius itu maskulin, artinya tuan. Feminin Kuria. Jadi Kurius Yesus artinya Tuhan Yesus. Sekali lagi, Kurius Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Kalau Tuhan ada hubungan dengan Sang Pencipta langit dan bumi, itu ada hubungan dengan Allah berfirman, dan firman itu disebut Yahweh. Nah, ya Pak. Memang saya lanjut dulu Pak. Oh siap, silakan Pak. Nah, saya lanjut. Jadi ada dua hal. Tuhan Muhammad besar semua itu Yahweh di dalam perjanjian lama. Tuhan Muhammad besar semua itu Yahweh. Itu connect dengan Allah. Tetapi kalau Tuhan Muhammad besar itu Adonai, itu ada hubungan dengan Kurius, jadi Tuhan. Jadi pengertian Yesus itu adalah jabatannya ada Tuhan Yesus. Nah, kenapa Rasul-Rasul mengatakan bahwa dia adalah Tuhan dan kadangkala mengungkapkan dia adalah Allah karena roh Allah di dalam dia. Jadi para rasul-rasul itu mengungkapkan kealahan di dalam dia, tetapi dia adalah nabi, dia adalah manusia. Saya berikan contoh begini, seorang yang dipakai oleh Allah, dan ini terjadi dalam kalangan Pentakosta ya. Seringkali ada nubuat Allah dalam bentuk roh masuk di dalam diri manusia, lalu dia bernubuat menyampaikan pesan-pesan. Jadi yang menyampaikan pesan itu adalah Allah di dalam dia. Seperti Nabi Musa menyampaikan pesan, artinya Allah di dalam dia, roh Allah yang memesan, roh Allah yang menggerakkan. Demikian juga Isa Al-Masih sebagai utusan Allah, roh Allah di dalam dia. Jadi dia berbicara, akulah terang dunia, akulah yang awal dan yang akhir, akulah firman Allah. Itu yang berbicara Allah di dalam dia.
Jadi ada momen-momen tertentu Allah di dalam dia, dan ada momen-momen tertentu Allah tidak memakai Isa Al-Masih, itu dia sebagai manusia. Momen-momen tertentu Allah memakai dan mengungkapkan sesuatu rahasia serta rahasia kebenaran, itu adalah suara Allah di dalam dia. Nah, saya akan baca satu bukti dalam Alkitab. Ini sebetulnya bisa baca dari 1 Korintus pasal 15 ayat 24, 26, tetapi saya akan bacakan pada ayatnya yang ke-28. Tetapi kalau segala sesuatu telah dilakukan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri sebagai anak, artinya Yesus, akan menaruhkan dirinya di bawah dia, akan menaruhkan dirinya di bawah Allah Sang Pencipta langit dan bumi, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Isa Al-Masih. Artinya kekuatan Isa Al-Masih yang menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, roh Allah di dalam dia, yang melakukan itu Allah di dalam Yesus, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, dalam bahasa asli itu sebetulnya supaya segala sesuatu Allah. Kita berdoa kepada Allah, kita menyembah kepada Allah, ini maksudnya. Tetapi saya melihat para pendeta, mereka berdoa, ya Yesus tolong kami, ya Yesus berkatilah kami. Mana ada ayatnya? Rasul Paulus pada kisah 19, Rasul Petrus juga pada kisah 10. Dan ada beberapa. Baiklah sahabat saudaraku ikhwan fillah, sudah jelaslah pernyataan dari seorang pengajar ahli kitab ini, Alkitab ini ya, yang menyebutkan pertama bahwa Tuhan orang Kristen itu sama-sama seperti kita, yakni Tuhan yang esa, Tuhan yang tunggal. Tetapi dalam masalah ketuhanan keilahian ini ya, banyak perselisihan di antara orang-orang Kristen sendiri yang mengatakan akan adanya Trinitas dan Tritunggal. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, sebagaimana yang disebutkan si bapak pengajar tadi, mungkin keceplosan atau mungkin itu adalah pengajaran yang benar dalam Alkitabnya, yakni menyebutkan bahwa Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam itu hanyalah seorang nabi. Ini sama seperti keyakinan kita selaku orang Islam. Tapi lantas bagaimana seorang Nabi Isa alaihissalam ini disebutkan menjadi seorang Tuhan, menjadi Tuhan bagi orang-orang Kristen? Nah, si bapak ini menyebutkan kembali, si pengajar ini menyebutkan bahwa itu hanya ada sebuah kesalahpahaman dari makna kata kurios itu ya, yang harusnya itu Tuhan tetapi malah menjadi Tuhan. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, yang penting bagi kita untuk membedakan ketuhanan kita sebagaimana akidah kita, ilmu tauhid kita yang sah, yang telah disebutkan tadi bahwa wahdaniyat bidzat salab mutasil dan salab munfasil, juga sifat Allah qiyamu binafsihi, menolak akan pernyataan dari seorang pengajar ini yang mana menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan Bapa itu masuk ke dalam Roh Kudus, masuk ke dalam Tuhan Anak, yang menyatakan berarti Allah membutuhkan tempat, Allah bertempat. Dah di dalam kitab tauhid sebagaimana yang menjadi pengajar pelajaran kita, Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan tempat. Begitupun wahdaniyat bidzat salab mutasil dan wahdaniyat bidzat salab munfasil, menolak bahwa adanya Allah itu hasil digabungkan dari tiga oknum atau sebagian dari yari yang tiga. Nah sahabat saudaraku ikhwan fillah, semoga ini menjadi peneguh keimanan dan keyakinan kita untuk bertuhan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah jelaslah Tuhan-Tuhan yang dipertuhankan oleh orang-orang kafir ini ternyata menjadikan sebuah kesesatan belaka yang akan menyesatkan mereka, yang akan mencelakakan mereka. Nauzubillah, subhanallah. Semoga Allah menjaga keimanan dan keislaman kita. Allah tetapkan hidayah taufik kita. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman wal Islam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada kata hilaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum.